Mengerikan, azab pergi haji menggunakan uang haram, ini akibatnya. Melaksanakan haji ke Tanah Suci Mekah merupakan impian semua umat muslim di dunia. Namun, bagaimana jika seseorang pergi haji dengan menggunakan uang haram? Simak berikut ini. Para ulama ahli fikih berpendapat bahwa selagi ibadah haji itu telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam, maka ia dinilai sah. Artinya yang bersangkutan telah gugur dari beban kewajiban menjalankan ibadah haji, tetapi ia tetap dinilai dosa. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan jika menggunakan uang haram untuk pergi haji ke Tanah Suci, amal hajinya tidak diterima. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hajj Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berikut. Berhaji ke Baitullah menggunakan uang haram, maka ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelakunya tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, dan justru akan mendapat dosa. Banyak hal mengerikan terjadi di saat seseorang pergi haji menggunakan uang haram. Salah satunya yaitu kisah seorang wanita yang auratnya selalu terbuka di saat melaksanakan haji. Ia mengatakan uang yang digunakan untuk pergi haji itu berasal dari uang orang tuanya yang telah korupsi. Hingga pada saat itu orang tuanya dibui. Dia mengalami kejadian memalukan saat itu pakaian ihram yang ia kenakan selalu tersingkap atau terbuka karena terbawa angin. Padahal pada saat itu tidak ada angin sedikit pun. Wanita ini tak henti-henti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara melaksanakan haji menggunakan uang haram. Jika seseorang pergi menunaikan ibadah haji dengan biaya dari harta yang halal dan kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka berkata penyeru dari langit, Allah menyambut dan menerima kedatanganmu dan semoga kamu berbahagia. Pembekalanmu halal, pengangkutanmu juga halal, maka hajimu mabrur, tidak dicampuri dosa. Namun sebaliknya jika ia pergi dengan harta yang haram dan ia mengucapkan labbaik, maka penyeru dari langit berseru, tidak diterima kunjunganmu dan engkau tidak berbahagia. Pembekalanmu haram, pembelanjaanmu juga haram, maka hajimu ma'zur atau mendatangkan dosa dan sama sekali tidak diterima. Maka dari itu perlu kita perhatikan bagaimana dan dari mana sumber rezeki kita. Jangan sampai rezeki yang kita terima itu haram. Sebab Allah sangat membenci hal dan perkara yang haram, walaupun itu digunakan untuk kepentingan agama seperti menunaikan ibadah haji. Berhaji dengan uang haram, wanita ini alami kejadian mengerikan. Semua kaget bukan main. Ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di Tanah Suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di Tanah Suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta. Salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka. Baik di Mekah Al-Mukarramah ataupun di Madinah Al-Munawwaroh atau di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya, aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya ataupun penyebab lainnya. Karenanya di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di Tanah Suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sering kita mendengar cerita bahwa banyak sekali jamaah haji atau jamaah umroh yang mengalami pembalasan atas perbuatan buruknya atau perbuatan baiknya kala di tanah air. Contohnya ada orang yang waktu di tanah air suka menghujat orang, tahu-tahu di Tanah Suci mulutnya jadi mencong-mencong. Kisah nyata ada orang yang mendadak gila dan selalu menghitung batu dengan bilang bahwa itu uang, sebab dia di tanah air adalah seorang rentenir. Alkisah ada orang yang tidak bisa melihat Ka'bah padahal dia sedang di area madhaf atau tempat tawaf. Kisah nyata tentang orang yang selalu tersandung setiap jalan dan bilang kok banyak batu, padahal dia sedang di Masjidil Haram dan sebagainya. Beragam kisah yang disebutkan di atas itu adalah kisah nyata akibat perbuatan negatif. Ada juga kisah nyata yang menceritakan hal positif, semisal bagaimana seseorang yang sangat ingin mencium Hajar Aswad,
Dia serasa ditolong entah siapa, sepertinya malaikat yang datang dan beralih rupa, memudahkan jalan baginya sementara keadaan berdesak-desakan. Ini biasanya kisahnya para artis yang baru pertama kali ke Tanah Suci. Nah, kali ini ada kisah nyata yang unik diceritakan oleh salah satu pembimbing haji travel terkemuka di tanah air. Tentang seorang pria yang akhirnya benar-benar taubat setelah kepalanya terjebak dalam rok seorang wanita di depan Ka'bah. Banyak sekali dosa-dosa yang telah ia lakukan sama ini. Selain suka main dengan wanita nakal, pria ini ternyata juga menjadi seorang pejabat yang zalim di daerahnya. Saat sedang berhaji di Mekah, dia sangat menyesali segala perbuatan buruknya. Dia niat bertaubat sungguh-sungguh dan ingin mengembalikan hak rakyat yang dia ambil. Ketika di depan Ka'bah, dia meratap-ratap pilu, menangis dan bersujud lama. Segala rupa macam doa dia baca dan dia rapal. Namun ketika bangun dari sujudnya, mendadak dunia berubah jadi gelap, pengap dan bau. Bukan main takutnya sang koruptor tadi. Makin kencanglah tangisannya dan semakin takut dia. Berjuta-juta sesal keluar dari seluruh hatinya, sujud makin panjang. Dan setelah merasa lama dan hatinya lega dengan tangisan, dengan agak takut dia bangkit kembali. Pelan-pelan dibukanya matanya, seketika dunia telah kembali seperti sedia kala. Terang benderang Masjidil Haram dengan Ka'bah dan Agung terlihat begitu indahnya. Tak terperi kegembiraan pak koruptor tadi. Padahal tadi saat dunia berubah mendadak gelap sebenarnya tanpa dia sadari, kala dia bangkit dari sujud pertama dia masuk dalam rok seorang wanita Afrika yang sedang lewat di depannya. Kisah nyata yang unik ini akhirnya membuatnya taubat. Meskipun cuma masuk roknya seorang wanita Afrika bertubuh tinggi dan besar, namun yang menjadi catatan, apakah bertaubat, berbuat baik, merenungi segala dosa itu saat hanya sedang berada di tempat yang suci saja? Memang momennya bagus, tetapi tidak seharusnya seperti itu. Begitu juga masa berbuat baik, merubah penampilan jadi lebih solih hanya semisal pada bulan puasa saja, atau hari-hari besar Islam. Ini sangat jamak kita temukan di dunia selebriti. Lantas setelah itu, setelah keluar dari bulan puasa, atau sekembali dari Mekah, kebiasaannya yang kurang baik, penampilannya yang mengumbar aurat itu balik lagi. Sangat disayangkan sebab pertanda bahwa ibadah yang dilakukannya itu tidak berefek positif pada pelakunya. Sebab ibadah yang diterima oleh Allah bukan sekedar penggugur kewajiban, adalah ibadah yang memberikan dampak positif pada pelakunya. Anda semisal kini kok sehabis ibadah tingkat ketakwaan kita biasa-biasa saja, atau malah kelakuan kita semakin porak-poranda. Maka kita harus tahu bahwa ibadah kita tidak berefek apa-apa, mesti menata niat. Kadang aku pribadi sendiri heran kenapa seseorang yang melakukan perampasan terhadap hak rakyat makan dengan rakus uang mereka saat terkuak kasusnya buru-buru balik berbuat baik. Dan itu mesti dengan jauh-jauh ke Tanah Suci. Seharusnya sebelum terbongkar, saat masih ditutupi Allah dan saat dia sadar perbuatannya itu salah, segera bergegas membenahi kesalahannya dan mengembalikan sesuatu yang bukan haknya. Dan tidak harus ke Tanah Suci tapi taubatlah di tempat. Lalu apa faedahnya dia jauh-jauh ke Mekah? Menemui orang-orang solih meminta doa agar permasalahannya dikelirkan setelah perbuatan buruknya. Atau persengkongkolannya terbongkar dan ditelanjangi di depan rakyat. Hanya itu pikiran sederhanaku saat bersalaman dengan salah satu ketua partai besar yang terlihat linglung. Sebab banyaknya kasus yang menimpa dia. Padahal Pak Ketua ini terkenal dengan kecerdasan dan kecemerlangan karirnya saat masih mahasiswa. Apa entah karena keluarganya di dunia politik sehingga dimanfaatkan oleh teman-temannya, atau memang karena kerakusannya. Satu pelajaran juga, bukti bahwa latar belakang seseorang yang sangat berkesan religius tidak selalu menjamin bahwa dia akan baik, sama tidak ada perlindungan Allah di sana. Sebab apapun keadaan kita, perhitungan adalah tetap pada bagaimana akhir kita nanti. Bukan pada kita ini siapa, dari keluarga apa, belajarnya apa, kontribusinya apa, tapi pada akhir yang baik, husnul khotimah atau sebaliknya, na'udzubillahi min salik. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.